Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk semuanya. Mari kita sebutkan deretan para figur sentral dari 18 partai politik dalam persaingan pemilu tahun 2024. Baru-baru ini Komisi Pemilu KPU telah menetapkan 17 dan ditambah satu partai politik yang memenuhi syarat untuk berhak menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 nanti. Lantas siapa saja tokoh sentral di tiap partai politik yang berkontestasi di tahun 2024? Mari kita sebutkan sesuai dengan urutan partai. Yang pertama yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Tokoh utama dari PKB adalah Muhaimin Iskandar atau kerap kali kita kenal dengan julukan Caimin. Dikutip dari halaman dprgo.id, Caimin merupakan wakil ketua DPR pada periode 2004-2009. Sebelumnya ia merupakan anggota DPR pada periode 199 sampai tahun 2024. Yang kedua yakni Partai Gerindra. Tak dapat dipungkiri, figur sentral dari Partai Gerindra adalah sang ketua umum, yakni Bapak Prabowo Subianto. Dalam 3 edisi Pilpres kemarin, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, Prabowo telah mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia, namun belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang. Kali ini di tahun ke depan, insya Allah, Bapak Prabowo ini juga nantinya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga yakni Partai PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapakah sosok yang sangat berpengaruh di dalam PDIP ini? Megawati Soekarno Putri tentunya. Mulai merambah ke dalam dunia politik sejak tahun 1986 dan masih eksis sampai sekarang hingga saat ini. Karir pertamanya dimulai sebagai wakil ketua PDI cabang Jakarta Pusat, dan hanya dalam waktu 1 tahun ia berhasil menduduki kursi DPR. Hingga saat ini ia diamanai jabatan sebagai ketua umum PDIP. Yang keempat yakni Partai Golkar. Tokoh sentral dari Golkar adalah Ketua Dewan Kehormatan atau DPP Partai Golkar. Siapa? Sosoknya yakni Akbar Tanjung. Dikutip dari laman Keperpustakaan Presiden Nasional, Akbar juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 1988 sampai tahun 1993. Menteri Negara Perumahan Rakyat pada tahun 1993 hingga tahun 1998. Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman pada tahun 1998 dan Menteri Sekretaris Daerah dan Menteri Sekretaris Negara pada tahun 1998 hingga 1999 serta menjabat sebagai Ketua DPR periode 1999 sampai tahun 2024. Yang selanjutnya kelima ada Partai Nasdem Nasional Demokrasi. Siapakah tokoh yang berpengaruh? Salah satunya tokoh yang dianggap penting dalam Nasdem adalah Johnny G. Plate. Johnny lahir di Manggarai, NTT pada tahun 1956 dan menamatkan kuliahnya di Bisnis Manajemen Unika Atman Jaya, Jakarta pada tahun 1986. Ia kemudian bisnis di bidang alat perkebunan, kemudian merambah ke bisnis sawit dan penerbangan. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Nasdem sekaligus sebagai Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Yang keenam ada Partai Buruh, partai yang lolos pada tahun ini dalam pemilu tahun 2024. Dikutip dari laman resmi Partai Buruh, sebelumnya menjadi Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal telah menjadi di berbagai organisasi buruh antara lain PCSP, LEM, SPSI, PCFSPMI, Sekretaris DPP FSPMI, Sentral Komite Sekretariat Buruh Mental Sedunia, Wakil Presiden Serikat Pekerja ASEAN, General Council Konfederasi Serikat Buruh Sedunia,
Presiden DPP FSPMI, Presiden KSPI, Pengurus Pusat ILO PBB. Yang ketujuh, yakni Partai Gelora. Tokoh sentral dari Partai Gelora adalah Fachri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Fachri sebelumnya terpilih melalui Partai Keadilan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun karena konflik internal yang hengkang dan akan mendirikan partai politiknya sendiri, yakni terbit Partai Gelora. Kedelapan, PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Dilansir dari laman fraksi PKS, Salim Segaf merupakan Ketua Majelis Syuro PKS yang juga menjadi anggota Dewan Mutakhir Rabitah Alawiyah pada tahun 2020-2025. Sebelumnya ia menjadi Menteri Sosial pada tahun 2009-2014 dan Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi pada tahun 2005-2009. Yang selanjutnya ke-9, Partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara. PKN saat ini dipimpin Gede Pasek Suardika. Sebelumnya menjadi Ketua Umum PKN, Pasek menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura. Ke-10, Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat. Figur penting dari Partai Hanura adalah Wiranto, yang merupakan salah satu tokoh militer dan politikus berpengaruh di Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 April 1947. Wiranto adalah lulusan Akmil pada tahun 1968. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, kemudian menjadi Watimpres. Yang ke-11, yakni Partai Garuda. Tokoh utama partai ini adalah Ahmad Ridha Sabana yang merupakan Ketua Umum, didampingi oleh Yohana Murtika selaku Sekretaris Jenderal. Yang ke-12, Partai Amanat Nasional. Setelah Amin Rais mendirikan Partai Umat, tokoh sentral dari PAN beralih kepada Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan lahir di Lampung pada tanggal 17 Mei 1962 yang kini berusia 59 tahun. Pada 2014, Kongres PAN memilih Yulhas menjadi Ketua Umum, menggantikan Hatta Rajasa hingga saat ini. Yang ke-13, Partai Bulan Bintang. PBB dimontori oleh Yusril Ihya Mahendra sebagai Ketua Umum pada saat ini dan juga sebagai pendiri partai. Yusril merupakan pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, dan seorang intelektual. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi, Menteri Sekretaris Negara Indonesia, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Yang ke-14, Partai Demokrat, Partai Mercy ya, tak lagi di bawah bayang-bayang SBY. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY singkatannya menjelma menjadi salah satu tokoh sentral bagi Partai Demokrat. Beberapa waktu belakangan, nama anak sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu terus menanjak sejak ia diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Yang ke-15, yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Setelah ditinggal hengkang banyak tokoh, figur utama dari PSI hanya tinggal Giring. Jauh menjadi aktivis politik, Giring dikenal masyarakat sebagai musisi. Namanya telah dikenal sejak bergabung sebagai vokalis band Niji pada tahun 2002. Kini Giring menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum PSI. Setelah ditunjuk langsung oleh Ketua Umum yang melanjutkan kuliah di Singapura. Ke-16, Partai Perindo. Melansir partaiperindo.com, motor utama dari Perindo adalah Hari Tanoe Soedijo. Sebelumnya mendirikan Partai Perindo, HT bergabung dengan Partai Nasdem sebagai Ketua Dewan Pakar dan Wakil Ketua Majelis Nasional. Selanjutnya ia bergabung dengan Partai Hanura dengan posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Yang ke-17, Partai Persatuan Pembangunan.
Meski telah tinggal banyak tokoh sentralnya, saat ini P3 dimotori oleh Yakarsi Nur selaku Ketua Umum P3. Dilansir dari laman Kepustakaan Presiden Nasional, Yakarsi Nur adalah Menteri Negara Koperasi dan UKM pada Kabinet Persatuan Nasional yang meraih gelar sarjana pada tahun 1973 dari IAIN Syarif Hidayatullah. Dia juga pernah menjabat anggota DPR mewakili fraksi P3. Dia juga salah satu pencetus percepatan muktamar P3 dari 2008 menjadi 2007. Ke-17 ini selanjutnya adalah partai yang ada di Aceh. Jadi yang terakhir adalah 24 Partai Umat. Setelah sempat tak lolos verifikasi faktual, Partai Umat akhirnya melenggangkan ikut kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang. Setelah menjalani verifikasi perbaikan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan Partai Umat lolos sebagai peserta pemilihan umum 2024. Usai Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu memerintahkan KPU menggelar verifikasi faktual perbaikan di wilayah Nusantara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menetapkan Partai Besutan Amin Rais ini menggunakan nomor urut 24 dalam pemilu 2024. Itulah tadi semuanya tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dalam partai politik masing-masing. Mungkin dapat kita terjemahkan dari salah satu tokoh nantinya akan menjadi terobosan terbaik untuk Indonesia ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.